kalau melihat tadi perjalanan itu kan sangat panjang ya. Pak itu. Nah, mulai dari pertama ketika lulus langsung dicemplungin ya di kawasan konflik ya. Konflik. Kemudian tadi sempat juga berada di Papua gitu ya. Mungkin tidak semua aparat bisa gitu kan seperti itu, tapi bisa melewati dan cukup panjang tadi. Nah, artinya dua kawasan ini menjadi modal gitu ya. Ketika saat ini kembali ke Solo yang notabene menjadi sorotan internasional, tidak hanya nasional. Seperti itu. Ya, alhamdulillah, semoga pengalaman yang pernah saya jalankan gitu ya, saya jalankan dalam melaksanakan tugas di Polri ini, mulai dari kota besar, daerah konflik, itu semoga bisa menjadi modal bagi saya untuk bisa memanage gitu ya, memanage Harkamtibmas menjadi lebih baik di kota Surakarta ini. Tentunya di awal saya menyampaikan bahwa Polri tidak bisa sendiri gitu ya. Polri butuh dukungan dari segenap komponen maupun elemen masyarakat, perlu bersinergi dengan pemerintah kota Surakarta, bersinergi dengan TNI, unsur TNI, dan unsur-unsur lainnya. Jadi kita berharap ada nafas yang sama dari semua elemen maupun komponen yang ada di kota Solo ini untuk sama-sama dan bekerja sama memelihara dan menjaga Kamtibmas tetap kondusif. Karena dasar Kamtibmas yang kondusif inilah yang kemudian dapat menjamin terselenggaranya atau berjalannya roda pembangunan di kota Surakarta ini. Yang ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat gitu ya. Ini yang perlu dipahami oleh semua pihak, perlu kerjasama dalam ikut menjaga dan memelihara Kamtibmas ini tetap kondusif. Apakah kemudian Pak Ade ini sudah ada strategi ketika menjabat ya tanggal 11 bulan Agustus, kemudian ada tragedi gitu ya, ada kejadian yang menjadi sorotan juga nasional gitu ya, intoleran gitu. Apakah kemudian sudah ada strategi yang digunakan? Jadi dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada gitu ya, bukan hanya kasus atau aksi kekerasan yang terjadi beberapa tahun lalu gitu ya, ada 3 strategi tugas pokok Polri dalam menjaga Harkamtibmas ini. Yang pertama preemptif ya, preemptif. Yang kedua adalah preventif. Yang ketiga baru penegakan hukum gitu ya. Strategi inilah yang selalu kemudian saya tanamkan dalam manajemen operasional kepolisian yang kita laksanakan. Preemptif artinya mulai awal kita sudah mulai harus bisa ya mengidentifikasi setiap potensi konflik yang ada. Itu harus bisa. Temu cepat, lapor cepat. Tentunya ini juga tidak hanya Polri, butuh kontribusi dari masyarakat. Ya. Jumlah Polri yang terbatas, ini menjadi kendala tersendiri bagi Polri, sehingga ini butuh kerjasama dari warga masyarakat semuanya untuk membantu Polri mengidentifikasi mulai awal semua potensi konflik yang ada, gitu ya. Untuk selanjutnya kemudian kita melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan dari unsur TNI juga kita libatkan, dari pemerintah kota juga kita libatkan untuk mulai awal kita melaksanakan terapi terhadap potensi konflik yang berhasil kita identifikasi dengan sistem problem solving yang kita laksanakan secara berjenjang. Tidak bisa diselesaikan di level bawah, kita naikkan ke tingkat polsek. Kalau tidak bisa, kemudian naikkan ke tingkat Polres. Polres juga belum bisa, kita naikkan lagi tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi ini yang kita dorong kepada bayangkara anggota kami di lapangan. Mulai awal lakukan identifikasi secara cepat setiap potensi konflik yang ada di wilayah masing-masing. Jangan underestimate. Sekecil apapun informasi sangat berharga buat kita dalam menindaklanjuti, merumuskan terapi yang tepat dan cepat dari potensi konflik yang berhasil diidentifikasi.
Yang kedua melalui strategi preventif. Preventif ini upaya-upaya pencegahan. Jadi ada kaitan dengan preemptif tadi. Terkait dengan upaya-upaya pencegahan dengan prinsip kerja lebih baik mencegah lebih awal dibandingkan kita datang sebagai pemadam kebakaran. Ini sejalan dengan kebijakan Bapak Kapolda Jateng terkait dengan Komandan Wis Kapolda Jateng, yaitu Polri hadir, Polda Jateng hadir. Artinya beliau menginginkan Polri sebagai representasi negara dalam tugas Harkamtibmas, Linyomyan, maupun Gakum itu harus hadir di tengah masyarakat. Dalam semua segmen hidup dan kehidupan bermasyarakat, Polri harus hadir, memberikan jaminan keamanan itu. Jadi itu yang kedua, yang strategi yang ketiga adalah Gakum. Gakum merupakan ultimum remedium. Jadi artinya Gakum merupakan pilihan terakhir. Apabila upaya preemptif sudah kita lakukan, preventif sudah kita lakukan, dan apabila itu belum bisa memulihkan relasi sosial yang sempat retak itu, maka Gakum adalah upaya terakhir yang akan kita lakukan. Gakum ini kita akan tegakkan hukum setegak-tegaknya. Kita tidak mau memandang siapa dan di mana. Kita akan tegakkan ini apabila upaya preemptif preventif yang sudah kita lakukan juga tidak membuat efek deterrent, ya, deterrent terhadap munculnya situasi atau masalah yang ada di lapangan. Sama seperti kasus Pasar Kliwon, bagi kami Polri, gitu ya, sebagai representasi negara, kita harus hadir memberikan jaminan keamanan bagi setiap individu masyarakat yang akan melaksanakan aktivitas kehidupan bermasyarakat maupun beragama. Itu kita harus kita jamin. Tidak boleh ada satupun kelompok, apalagi intoleran, yang tidak bisa hidup berdampingan, yang tidak bisa hidup rukun bersama, dan akhirnya memaksakan suatu kekerasan terjadi. Itu kami sangat-sangat tidak mentolerir sikap atau perilaku seperti itu. Sehingga kemarin kita mengambil sikap untuk menegakkan hukum ini, dan alhamdulillah penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri sampai dengan saat ini mendapatkan dukungan yang luar biasa dari segenap elemen maupun komponen masyarakat. Karena efektivitas penegakan hukum itu salah satunya adalah legitimasi. Kita sama-sama dalam frame berpikir yang sama, bahwa negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, dari berbagai etnis, suku, ras, dan segala macam, dalam balutan Bhinneka Tunggal Ika. Maka negara kita, negara Pancasila ini merupakan negara yang sudah disepakati mulai awal sejak berdiri negara ini oleh pendiri-pendiri bangsa ini. Jadi tidak boleh ada yang menganggap diri paling benar, menganggap yang lain itu salah. Kalau ini terus diterapkan terus, ini yang akhirnya akan memicu munculnya gesekan-gesekan yang tidak kita inginkan. Dan sekali lagi, kita tidak mentoleransi, kita tidak memberikan sedikit pun ruang bagi siapa saja yang mau mengobrak-ngabrik, yang mau merusak kehidupan bertoleransi, berdemokrasi di negara ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.